dengan suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu turunan Nabi Ibrahim melalui Ismail. Ini darah biru. Bapak Ibu, nabi-nabi, rasul-rasul yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran itu umumnya adalah seorang bangsawan. Umumnya adalah keturunan raja atau bahkan jenderal. Bukan masyarakat berbeda secara sosial. Jadi nanti mulai dalam kebiasaan dari masyarakat Quraisy ila ila dia dengan syafaqah. Syafaqah itu dibaca bisa baik, bisa buruk. Tapi tidak. Itu wajib kita menurunkan ke bumi di dalam kerangka memberikan perbaikan. Bukan perubahan secara perbaikan. Yang baik bertahan sambil melahirkan kebaikan yang lain. Inilah sebuah masyarakat yang dinamis. Ini Rasul. Ketika Nabi Muhammad Allah perintahkan, saya tertarik itu ungkapan yang mulia. Ada muhafadzatu 'ala al-qadr as-salih wal 'aqdu bil jadid al-aslah. Meskipun tidak sepenuhnya secara konsisten dijadikan sebagai kondisi. Al-muhafadzatu 'ala al-qadr as-salih memelihara sesuatu yang baik di masa lalu yang sudah ada. Wal 'aqdu tidak berarti kemudian tradisi ini dituhankan, dihitungkan, dipertahankan semaksimal mungkin tidak. Harus dikritisi, harus ini yang perlu diperbaiki, harus juga diperbaiki. Ini open. Wal aqdu al-jadid al-aslah. Mengambil al-jadid al-aslah yang adalah satu filsafat yang namanya filsafat Hegel yang disebut dengan dialektika. Dialektika itu melahirkan tesis, antitesis, sintesis, dan sintesis ini menjadi antitesis. Artinya apa? Baik itu diambil, yang buruk diperbaiki, kemudian lakukan satu baru, yang menjadi campuran antara yang lalu dengan yang baru. Kemudian ini tetap menjadi antitesis, meskipun jadi sintesis, tetapi tetap ada celah yang buruk, ada celah yang terkontaminasi, ada celah yang tidak harusnya diperbaiki terus. Sintesis selalu menjadi antitesis. Tidak boleh ada sebuah tradisi itu menjadi Tuhan. Tidak boleh ada sebuah tradisi itu dimitoskan. Tidak boleh sebuah harus begini. Itu namanya orang primitif. Inilah dialektika itu. Celakanya ketika makna dialektika ini ditambah dengan dialektika materialisme. Perubahan itu hanya bersifat material. Basisnya itu adalah ekonomi. Maka segala perubahan harus mengikuti nomenklatur ekonomi. Hasil yang kemudian melahirkan sebuah hukum sejarah yang namanya kapitalis. Kemudian menjadi komunis. Komunis ini atau sosialis ini tidak pernah akan berubah karena akhir dari sejarah ini adalah sejarah sosialis. Inilah silakannya. Dia mengambil dialektika, kemudian ditambah material, kemudian dia hentikan dialektika itu. Tidak pernah ada lagi antitesis yang menjadi bagian daripada sintesis itu. Ini sudah menyesatkan sosialisme makin. Ini kita ambil apa tentang al-qadr as-salih wal aqdu bil jadid al-asli. Tradisi itu selalu mengalami sebuah modernisasi. Tradisi itu tidak bersih. Kebiasaan masyarakat tidak bersih. Jangan dimitoskan, jangan dimutlakkan. Pokoknya, kalau orang sudah bilang pokoknya, itu harus diikuti. Sesuatu yang pokoknya Allah itu Tuhan itu Allah yang betul. Karena apa? Dari Allah itu jangan pokoknya, jangan semua hal dianggap prinsip. Kalau semua hal dianggap prinsip,
Ada tetangga saya itu, pokoknya golkar, satu pokok yang ketiga, bertentang, cerai. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, dan Quraisy ila ingat itu adalah sebuah tradisi yang baik diambil, yang buruk dikritisi dan diperbaiki. Kalau yang baik, ada muhakkamah, maka Imam Syafi'i sendiri mengambil tradisi yang baik dan diangkat sebagai sebuah hukum. Contoh kalau kita jual beli kita tawar-menawar. Kalau jual, mana ada tawar-menawar? Masuk jual, ambil, nggak nanya dulu berapa harganya. Jadi itulah dulu. Kadang-kadang harganya antara yang ditulis begitu belum diakses sama yang baik itu berbeda. Tapi ini ada al-hakam. Kebiasaan itu adalah hukum. Tanpa ada tawar-menawar, kebiasaan sudah sistem dan kemudian disepakati bersama, maka kita akan menjadi hukum. Bahkan ada yang ditinggalkan diwariskan oleh sahabat pada masa Madinah oleh Imam Malik itu pun dianggap sebagai sebuah hukum. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tapi ada yang mana dulu, tradisi yang mana dulu. Kita akan mengetahui tradisi itu masuk dalam mindset kita seolah menjadi kebenaran setelahnya sih. Apalagi kemudian memutlakkan organisasi, memutlakkan bangsa, memutlakkan pendana, memutlakkan sampai, memutlakkan tokoh. Ini dibilang lagi. Pokoknya mati boleh sama orang itu, boleh kata. Pokoknya semua yang dikatakan tidak benar. Kalau saudara mengatakan apa yang dikatakan Muhammad itu benar, kenapa? Karena maksud tokoh-tokoh kita, dia kita, ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, itu tidak ada yang maksud. Jangan marah kalau dia kita dikritik. Jangan marah kalau ulama kita dikritik. Jangan marah kalau tokoh organisasi kita dikritik. Dia tak maksud kok, padahal tidak maksud kok. Tidak anti terhadap salah, tidak anti terhadap dosa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, karena itu, falyabudu rabb hadzal bait, menegaskan bahwa tradisi itu bebas nilai, bisa baik, bisa buruk, harus dikritisi. Bagaimana membangun tradisi ukurannya? Falyabudu rabb hadzal bait. Keimanan yang utama untuk menilai masalah itu baik atau tidak. Falyabudu rabb hadzal bait. Imannya baik atau tidak, imannya dilakukan atau tidak. Kalau jamaah, misalkan yang lebih banyak yang tidak berjamaah dari masyarakat yang tidak baik, sudah dikatakan seperti itu. Tidak akan membangun sebuah peradaban yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, selama tidak berbasis kepada infrastruktur iman. Bukan berbasis kepada infrastruktur. Orde baru sekalian sampai sekarang kita sulit memperbaiki. Sulit sekali memperbaiki. Kenapa? Karena membangun berbasis kepada infrastruktur. Infrastruktur itu apa? Ekonomi. Apalagi kemudian teknologi. Yang penting kelas atas itu diperbanyak, kemudian menetes, ada efek menetes. Lebih gagal atau lebih parah. Kalau ini membangun masyarakatnya, membangun infrastrukturnya, seperti itu apa imannya. Iman itu apa? Beraplikasi terhadap kualitas iman moralitas. Kalau sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang dibangun itu basisnya adalah ekonomi, diutamakan, maka akan terjadi sebuah bangsa. Kenapa? Allah Subhanahu saling beribu, saling mengkriminalisasi dan seterusnya. Kenapa? Karena basisnya adalah ekonomi. Saya contohkan yang paling kecil. Kalau orang masuk dengan makro, apa yang akan terjadi? Inputnya sudah dengan jelas. Dia membangun berdasarkan infrastruktur ekonomi. Kalau dia masuk polisi harus bayar, kalau dia masuk tentara harus bayar, dia masuk cek harus bayar, dia masuk hakim harus bayar. Jika kita sebagai sebuah perusahaan, ini tidak berbasis kepada apa yang butuh bahasa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, jangan berharap anak-anak kita menjadi soleh. Kalau mau sekolah saja harus semua. Kalau mau dapat, itu membenarnya itu susah.
sebenarnya itu bukan baik itu bisa kepada. Tapi kalau anak kita sudah dari awal kita bilang, nah lebih baik kau tidak lulus tapi jujur daripada kau lulus pada melakukan sesuatu. Ditanamkan keimanan anak ini akan menjadi wanita bermanfaat. Kalau kita bisa umumnya tidak. Makanya dengan adanya UN dulu itu luar biasa. Saya anak saya sebelum ujian dipanggil oleh ini dikumpulkan semuanya. Kenapa kumpul saja? Dan dikumpulkan gurunya mau mencari pengarahan. Bodohnya terlambat saya. Saya sempat kontak pada saat itu. Saya tidak bisa tinggal ditanya ulang-ulang. Kontak karena sudah terakhir kedua. Sorenya dikasih bocoran. Nah, kalau itu bocoran soal dengan berangkat. Bapak Evan enggak lulus, tapi kamu tidak. Daripada kamu berangkat dapat bocoran itu. Bukan apa. Jadi kita akan membuat beban kasihan dengan anak kita. Dan itu ada di dunia kehidupan kita. Dan masih banyak sekarang untuk tangsel. Itu di belakang ada jalur belakang. Jalur belakang. Tidak masuk tertutup, kemudian pada ujian kita mau dibawa kemana? Pada yang dulu berada dan lain. Ini sebagai sebuah gambaran. Bapak sebagai sebuah gambaran yang gitu. Terlepas dari apapun, contoh saya ekstrim. Saya punya teman, terkenal di sini, hidupnya dari dan sekarang menjadi sebuah wujudkan bagi kebahagiaan rumah tangganya. Saya tanya, dia punya istri juga. Kenapa anak-anak proses? Biasanya anak-anak proses. Kami di dalam rumah membangun rumah tangga ini berbasis pada agama. Kami setiap ulang tahun, siapapun orang tua atau siapapun, kumpulkan anak-anak, kasih masukan ini, ibunya, apa ayahnya, apa anaknya, semua dimasukkan. Basisnya apa agama? Tidak boleh berbasis apapun, basisnya adalah agama. Semua kasih masukan, semua yang salah ini, dan sebagainya. Kalau apapun, kalau basisnya adalah silakan dari masukan, silakan tersebut, tapi menurutnya dengan ukuran ada yang perlu baca dan lain-lain. Ya. Kalau basisnya keluarga itu adalah agama, maka apa tidak sih? Kalau kamu mencari istri, silakan mempertimbangkan ekonominya, silakan fisiknya, silakan juga mempertimbangkan dia dari etnis apa atau keturunan siapa. Pasar tidak jadi, tapi paling utama adalah begitu juga dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kita berbangsa dan bernegara dan panjang itu lembaga dan lain. Maka konteksnya adalah sosial. Karena diilati Quraisy ilati itu zaman. Quraisy itu zaman. Artinya adalah sosial masyarakat. Dan dalam konteks yang lebih besar adalah bangsa. Kalau bangsa itu basisnya itu bukan agama, bukan keimanan, bukan moralitas, maka bangsa itu menggali kubur. Ya, itu seperti kita. Sistem apapun yang dibuat atau yang dibuatkan, kenapa tidak berbasis kepada berbasis kepada agama itu apa? Kalau dalam DPR, yang moralitas baguslah, bukan yang uang sebenarnya, bukan yang terkenal, tapi yang moralitas bagus. Jadi gubernur wali kota yang moralitas baguslah, bukan pinternya dulu, bukan ibadah dulu, bukan terkenalnya dulu, tapi orang ini betul-betul memiliki moralitas yang bagus. Siapapun pejabat, pertama kita prosesnya adalah moralitas. Kira-kira kalau hasilnya bermoral, kalau jasanya bermoral, kalau politiknya bermoral, kalau gubernurnya bermoral, presidennya bermoral, kita bisa bayangkan, kira-kira ada korupsi banyak di sini. Berjuang terus tetapi hulu hilir, hulunya kita selesaikan, kita hilir. Kita itu masyarakat yang kreatif, menyelesaikan di hilir, hulunya tidak akan kita selesaikan.
Kalau selalu kita menjalankan hilir, itu artinya apa? Gitu ya. Ada air kotor, campur oli, kemudian dia terus masuk ke kolam kita. Ya. Kita kolam bersihin, tetap kotor terus, selamanya akan kotor. Karena kita selesaikan hilir, kita lapis. Coba di hulunya. Yang buat kotor ini bersih. Sehingga air yang mengalir, tidak ada kotoran lagi. Inilah kita. Outputnya kita selesaikan, inputnya yang kotor kita biarkan. Yang akan pernah menyelesaikan. Hadirin Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Allazi at'amahum min ju'. Bukan pakai uang, tapi pakai allazi at'amahum min ju'. Kalau sudah berada dalam keimanan allazi at'amahum min ju', maka akan diberikan makan. Artinya apa? Resources itu akan mensejahterakan masyarakat, akan mensejahterakan rakyat. Tapi kalau basis keimanan ini tidak dipupuk, tidak dibangun, tidak menjadi sebuah adat dan ukuran, maka resources yang kita punya tidak akan mensejahterakan. Dari al-amal menuju masih terus terjadi kelaparan. Di Indonesia ini yang kaya itu, yang menguasai kekayaan bangsa ini itu segelintir orang. 1% orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan negeri. 10%-nya dari itu menguasai 90%. Artinya apa? Ini tidak ada keseimbangan, tidak ada pemerataan, tidak ada keadilan. Bapak Ibu saudara sekalian daripada Allah. Wa a'anaku min khawf, dan memberikan rasa aman dari takut. Jadi kalau basisnya itu adalah keimanan, maka keluarga itu akan sejahtera dan aman nyaman. Itu akan bahagia. Kalau basisnya itu adalah keimanan, maka masyarakat itu akan sejahtera dan memiliki rasa aman. Itu akan masyarakat berbahagia. Tidak akan pernah melahirkan sebuah masyarakat berbahagia kalau basisnya bukan keimanan. Mari mulai dari keluarga kita. Dalam konteks yang lebih luas dan berbahasa negara Bapak Ibu Saudara. Jangan biarkan orang-orang yang tidak beriman itu menguasai resources negeri ini. Karena itu, gimana caranya? Rebut kekuasaan, rebut resources. Resources terus karena kekuasaan itu menguasai resources. Bukan untuk pribadi dan golongan manusia. Kalau itu tidak direbut, bangsa ini akan berubah. Tapi kalau dibiarkan orang-orang yang tidak beriman, tidak memiliki basis keimanan, kemudian menguasai resources itu, menguasai kekuasaan itu, rasanya 100 tahun negeri ini tidak akan pernah berubah. Ini momentum yang tepat untuk saat ini. Umat berpikir dalam kerana menguasai resources. Kalau resources itu dikuasai oleh umat, maka bangsa ini akan berubah. Yang baru tidak ada masjidnya, tapi juga masyarakatnya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, surat Al-Baqarah mari menjadikan sebuah renungan buat kita semua agar di dalam kita membangun keluarga, di dalam kita membangun organisasi, di dalam kita ikut serta berkontribusi kepada negara, maka akan berbasis kepada keimanan. Yang dulu berbahasa baik, bukan yang dulu baik, tapi yang dulu berbahasa baik. Jangan sebab rumahnya, tapi sebablah kepada yang menguasai, yang Tuhan dari rumah ini, yang memiliki rumah ini, dan sumber kekayaan. Jangan sebab terhadap jabatan, jangan sebab terhadap karir. Sebablah yang memberikan jabatan dan kekayaan. Jadi saya bisa sampaikan kalau mau diskusi dialog menjawab
pada kita ini seperti yang berikut. Sedangkan pada posisi yang terima kasih Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengamatan saya, Pak Kiai mengatakan tadi melihat kondisi kita ini berdasarkan budaya-budaya. Kalau masalah budaya itu adalah satu kebangsaan kita bahwa setiap adanya nama itu adalah satu kebanggaan dari kerajaan atau keturunan. Tapi saya punya satu keyakinan, saya pribadi punya keyakinan, apa yang saya dapatkan itu Allah Maha Mengasih dan Maha Penyayang terhadap umat-umatnya yang taat, patuh dan sebagainya. Saya berkeyakinan tanpa kita harus melakukan hal-hal yang tidak bukan masalah orang dan Allah ya, yang bergejolak saya pribadi sangat baik untuk legislasi tapi saya berkeyakinan dengan kehadiran kita yang bersama saatnya Allah akan memberikan apa yang kita minta dari Allah di apa yang kita minta. Contoh, saya berkeyakinan saya harus sholat subuh berjamaah. Kita sholat subuh berjamaah, Allah akan memberikan segala-galanya. Nah, orang pribadi, beberapa para ulama ini kadang-kadang memberikan hal-hal membuat kita ini emosi. Oleh sebab kita emosi. Di mana ada sebenarnya? Kenapa hal itu dilakukan? Bukan koreksi terjadi. Saya berkeyakinan dengan umur yang sudah 60 tahun, saya berkeyakinan Allah akan memberikan kebaikan untuk diri saya dengan keyakinan saya sholat dulu berjamaah. Dengan keyakinan saya melihat suatu menjadi aja kadang-kadang maaf ya. Umur menjadi aja saya sudah sampai bukan kayak semata. Baru kemarin ada yang pergi pemilihan fatwa di Segarotan. Saya hadir sedih saya bertanya. Orang berwafat suci tidak diuji dengan baik dalam diaktif oleh generasi budaya ini. Tolong berikan Kiai semangat Kiai. Ya saya berikan semangat. Kira-kira apa proses Al-Quran? Kita berikan semangat. Yakinlah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kita tidak boleh serius, tetapi kita harus menambahkan sebuah realitas dengan kritis. Bagaimana kemudian realitas itu mendapatkan respon kita berbasis pada Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa demikian? Karena kita ada pewaris para Nabi sudah tidak ada. Sebagai pewaris para Nabi, maka riklah itu artinya usaha. Di dalam Islam itu ada simbol-simbol ritual, sa'i, tawaf, itu ada simbol. Artinya adalah bagaimana kita selalu terus-menerus melakukan usaha. Tidak cukup dengan doa. Sebab para Nabi dan para Rasul itu mewakafkan seluruh yang dimiliki dalam rangka berupaya, berikhtiar terus-menerus untuk melakukan sebuah perbaikan. Disitulah sebenarnya titik perjuangan kita. Disitulah artinya celah kita untuk berkontribusi. Tetapi kita tidak akan pernah mampu untuk berkontribusi secara efektif kalau kita tidak memahami sebuah data yang berbasis pada realitas. Maka Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun
tersaji. Masa lalu itu artinya data yang ada. Lihatlah secara cermat, lakukan identifikasi. Maka ada penelitian itu. Riset-riset itu dalam rangka untuk mengungkap data yang detil, yang seringkali tidak tampak di permukaan. Maka ada yang kemudian dibongkar. Nah, kemudian ketika sudah dibongkar, maka bagaimana memperbaiki? Bagaimana mengarahkan legal dalam rangka untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang? Bukan soal bisnis dan bukan soal sesuatu yang buruk, tapi memang data itu harus dibongkar. Kewajiban seorang ulama, kewajiban besar tidak hanya mengajak kepada sholat karena bukan hanya itu tugas para nabi. Tugas para nabi juga memperbaiki masyarakat. Harus ada nahi munkar, tidak hanya amal ma'ruf. Nahi munkar tadi melakukan sebuah perlawanan. Ketika kemungkaran itu bersifat struktural, maka perlawanannya juga harus keras. Kalau dia hanya bersifat kultural, maka persuasi kultural tidak dilakukan. Ini hanya soal metode. Ini hanya soal strategi. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kecil, ini bukan umumnya. Saya bilang, kalau hilir itu diselesaikan, ini strategi yang salah. Hanya menyelesaikan hilir perlu diselesaikan. Contoh kalau masyarakat kita miskin, ya, jangan kemudian dikasih makan terus. Yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, yang sudah tidak punya energi, kasih bantuan berupa makanan untuk kehidupan setiap bulannya. Tapi bagi mereka yang muda, yang miskin, yang fakir, jangan kasih bantuan mereka makan, tapi kasih modal. Artinya harus dipilih. Contoh sederhana, Bapak Ibu, ayo kita berpikir logis saja. Berpikir logis saja. Ya. Sistem demokrasi liberal. Kita tidak akan pernah, saya berani bertahu, tidak akan pernah mendapatkan DPR yang baik kalau sistemnya masih seperti ini. Setiap orang ngobrol, setiap orang yang berarti 10.000 kalau di kampung-kampung untuk DPR 10, DPR 10.000 DPRD. Kita lihat silakan survei 2019. Sistem ini nggak dirubah. Kalau hukum ini tidak tegak, keluar dana paling tidak minimal 5 miliar untuk calon DPR. DPR ini itu sampai 500 juta. Kira-kira training orang-orang itu orang yang bermula atau orang kaya? Orang kaya. Berarti kan orang kaya tidak bermoral. Basisnya adalah materi, itu maksud saya. Basisnya adalah infrastruktur, basisnya adalah ekonomi. Kita tidak terang-terangan mengatakan seperti emas, basis ekonomi. Kita praktek kita, basis kita ekonomi. Ini sedikit. Selama ini terus-menerus, orang masuk, PNS, orang masuk ini dari itu umumnya, atau manfaat tertentu itu uang, untuk menjadi jabatan ini uang menjadi, saya tak sebutkan instansi mana, saya punya data. Selama itu masih dibiarkan tidak kita ubah, maka itu masalah. Sederhana untuk mengukur. Adanya KPK menangkap koruptor, Bapak Ibu, adanya KPK menangkap koruptor. Makin lama itu makin sedikit atau makin banyak ditangkap? Makin banyak. Kenapa? Sistem produksi koruptor itu tidak dihentikan. Ya. Yang dilakukan adalah penangkapan. Tidak akan selesai. Tapi saya yakin Indonesia ke depan itu sistem akan berubah. Ketika ini sudah ada klimaks, masyarakat sudah mulai putus asa dengan sistem itu. Maka masyarakat itu tidak menuntut person per person, tetapi yang dituntut adalah perubahan terhadap sebuah sistem.
Sebagaimana ketika Orde Baru buka wah dengan sistem Orde Baru, masyarakat wah tapi tidak punya saluran. Kalau kita belajar dari konflik, ada satu proses di dalam konflik itu. Pada akhirnya akan menjadi bom waktu anti klimaks. Ini kita saatnya tidak ada seperti itu. Kita berapa tahun ada akan anti klimaks terjadi sebuah perubahan. Ada terjadi perubahan, tidak ada wilayah bangsa, masyarakat yang tidak terjadi perubahan. Amerika pun akan anti klimaks terjadi perubahan. Eropa pun akan terjadi perubahan anti klimaks. Kita akan terjadi perubahan. Tetapi kan tidak kemudian kita menunggu, sebenarnya begitu. Tetapi kita ikhtiar. Jangan sampai terjadi perubahan anti klimaks kemudian biar besar, tetapi pelan-pelan kita hentikan begitu supaya terjadi sebuah perubahan yang elegan, tidak membuat gaduh gitu. Jangan tidak sorry Pak. Tapi kenapa tidak berproses secara bersatu saja tanpa harus terjadi kegaduhan? Itu maksud saya. Akhirnya apa? Mendatangkan musuh. Jangan mendatangkan musuh, tapi diam-diam lakukan perbaikan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Indonesia ini adalah bangsa yang berubah secara kultural terus-menerus. Islam masuk Indonesia akan kultural. Maka Islam politik tidak akan pernah kondusif sampai hari ini di Indonesia. Karena Islam di Indonesia adalah Islam kultural, bukan Islam politik. Partai Islam manapun, Islam di Indonesia sampai hari ini selalu kalah dengan partai nasionalis. Kenapa? Karena basis Indonesia adalah Islam kultural. Artinya apa? Bagaimana kita melihat? Maka di Indonesia itu, mazhab yang paling banyak diikuti apa? Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu mazhab yang intinya kuat, hati, penuh persuasi. Dan ini nampaknya cocok dengan bangsa ini. Maka tidak usah kemudian penuh dengan simbol. Tetapi yang kita lakukan adalah mana masalahnya? Apa perbaiki? Mana masalahnya? Perbaiki. Jadi instansi mana sisi yang salah mana kita perbaiki. Tidak perlu kemudian pakai simbol-simbol seperti itu. Tapi substansinya, nilainya itu masuk. Gitu. Ya, nilainya, substansinya itu masuk. Gitu. Saya ketika di pesantren, masalahnya bukan main, Pak Pilot dan sebagainya, tapi berprestasi. Sehingga pusat-pusat tidak segan untuk apa-apa itu. Kalau kita terus keras, belum memutuskan. Apa yang kemudian terjadi? Cukup didikan. Rambut saya panjang. Ini kalau rambut dipotong ini, ampun cakep, salah ganteng belum. Besok saya potong. Ini jangan personsif. Kalau saya sampai kemudian dimarahi, tidak ada keputusannya. Itu artinya apa? Mana tidak efektif. Tidak perlu pakai simbol. Oleh karena itu, tampilan kaum tidak akan pernah apa di dalam definisi, di dalam redaksi, di dalam investasi. Itu kan ada namanya identifikasi masalah. Kalau kita salah mengidentifikasi masalah, maka kita akan keliru memberikan sebuah solusi. Bangsa ini penyakitnya kronis. Saya mendekati itu dari normatisasi dari Quran hadis, yaitu variasi berbahasa dan baik untuk membongkar kesatuan bangsa ini seperti apa. Ini seperti copy paste, cuma berbeda warna dengan Orde Baru, berbasis lagi kepada ekonomi, terlepas dari penguasanya, tetapi ini berbasis lagi kepada infrastruktur. Kalau itu tidak diperbaiki, Bapak Ibu, bahaya sekali. Silakan. Berangkat dari itu, saya sampai kepada kesimpulan pertama. Dia masalah. Kemudian saya sudah umur alhamdulillah 40 tahun. Saya belajar agama Islam, membaca Quran
Sumatera Utara. Saya berasal dari Bandung Selatan. Hanya membaca apa artinya tidak tahu. Itulah fakta yang ada. Makanya saya katakan alhamdulillah dengan jamaah dan demikian secara bahasa. Memang benar kita ini bayangkan, kita tahu semuanya bahwa Indonesia ini mayoritas muslim luar biasa, alhamdulillah. Tapi bagaimana aplikasi daripada kita mayoritas? Maka dari dijelaskan secara memang sudah berubah media sosial maupun media elektronik bahwa kita hanya kuantitasnya tapi kualitasnya jauh. Makanya tadi katanya 1% minoritas menguasai kekuasaan 50% dari orang. Saya menekankan bahwa faktoran proporsional kekayaannya sama dengan 1 juta manusia Indonesia. Kira-kira kalau itu 1 juta manusia itu yang paling mayoritas orang muslim. Masalahnya sekarang bagi kita kalau kita menurut semua tidak akan jadi apa-apa. Kasihan sekali. Dan sekarang momen ini saya menjelaskan tentang kita bagaimana menyamakan persepsi atau ulama-ulama tokoh-tokoh ini. Misalnya mereka juga menguraikan faktanya ini bagaimana menyamakan sisi demokrasi dalam negara kesatuan menurut Quran dan hadis bagaimana. Ini konsep yang harus dikemukakan oleh tokoh-tokoh muslim ke pemerintah. Jangan sampai kita diubah-ubah pikiran kita bahwa mau merubah NKRI tidak, karena NKRI ini lahir oleh orang-orang Islam. Jadi kita ingin tetap NKRI tapi orang Islam punya konsepsi bagaimana demokrasi Indonesia itu satu. Kedua, bagaimana ekonomi di Indonesia. Bagaimana sisi sosial masyarakat di Indonesia menurut Quran. Ini momentum menurut saya yang harus diusahakan. Mengapa? Untuk kita ini. Saya tidak mendata berapa juta musola masjid di Republik Indonesia. Saya infrastruktur ini kalau kita tidak optimalkan luar biasa. Hanya sekarang masalah ternyata kita tahu di Indonesia ini, kita tahu di Indonesia ini tidak diketuai oleh seorang muslim yang kafir. Yang ketiga infrastruktur yang ada sekarang, ulama atau para dai ulama di seluruh Indonesia ada berapa juta dari pusat sampai kelurahan itu. Bagaimana mereka menyatukan pola pikir dan pola pikir yang sama antara ulama-ulama? Bayangkan, wah luar biasa. Kalau bisa diposisikan yang sama seperti yang akhirnya pokoknya itu ingin menyampaikan dengan anak-anak muda komunikasikan bagaimana tokoh-tokoh masjid yang bukan berat, ulama-ulama yang luar biasa. Satu gunakan ini sebagai untuk tadi mengatakan bagaimana demokrasi Islam, bagaimana ekonomi Islam, bagaimana yang ada sebagainya. Makanya saya terjadi lapangan. Saya harus berdiam diri, saya mau hanya berjalan di tempat tersebut. Karena itu hanya memberikan motivasi, tetapi tetap perubahannya tidak ada. Maka tetap turun di lapangan. Saya berorganisasi di beberapa tempat pakai tos dengan juga beberapa partai yang sama. Begini Pak, ada
wali kota itu siapa. 5 tahun ke depan dia sudah bisa menentukan. Paling tidak sama sudah dibiayai. Nanti yang akan jadi posisi ini siapa? Sistem ini yang berpengaruh itu siapa? Legislatif, eksekutif. Dan kemudian yang menjalankan, eksekutif juga menjalankan tetapi berpengaruh. Tapi yudikatif sebagai pelaku. Mereka dikuasai oleh komunitas tertentu. Dan secara individu juga dikuasai oleh komunitas tertentu. Itu mulai dari sekolah yang dibiayai, mulai dari naik jabatan yang dibiayai, sampai kemudian ketika nyalon DPR atau dibiayai, sampai kemudian Undang-Undang Dasar 45 terjadi perubahan. Itu juga tidak mengawal ini kemudian langsung berubah, tidak. Itu mengawalnya lama proses. Sehingga terjadi gejolak seperti ini, itu mereka sudah menganggap bahwa inilah saat yang paling matang bagi mereka. Setelah mereka berinvestasi begitu lama. Kita tidak. Itu masalahnya. Coba mari kita berinvestasi. Ya, menjadi berembuk, majelis ulama berembuk, organisasi berembuk. Ini nanti di DPR ini sama DPR siapa? Di-screening oleh kita biayai. Umat kita biayai. Kalau kemudian anggota legislatif kita adalah orang-orang kita, orang-orang yang kita biayai, nurut ya sama kita. Meskipun tidak bisa sepenuhnya, tapi paling tidak mereka masih mendengarkan kita, mereka masih ada dialog dengan kita, mereka masih mau bareng-bareng dengan kita dan berjuang. Tapi kalau mereka kita ngomong apa, seperti kita contoh kecil saja, karena saya meskipun saya bukan politik praktis, tapi saya terjun. Kenapa? Karena saya tahu data kalau ingin melakukan perubahan. Contoh, umat digerakkan, pusat-pusat digerakkan, masjid-masjid taklim digerakkan, masjid-masjid digerakkan. Kemudian kalau ini dibiayai oleh si A, katakanlah. Kemudian selesai jadi, apakah kemudian jadi itu nurut masjid, nurut musola, ngikutin musola, ngikutin majelis taklim, ngikutin umat, tidak bakal. Umat langsung ditinggalkan, mari cari bantuan karpet, cari bantuan ini tempatnya diumrohkan, selesai. Tapi jangan intervensi. Yang intervensi siapa? Yang kemudian mengambil resources, ikut intervensi, para sokong penjudi politik tadi. Itu yang mesti kita ambil, maksud saya begitu. Penjudi politik ini yang mesti kita ambil. Umat akan ditinggalkan. Ya, kamu kenapa? Apalagi itu sudah dibantu. Untuk apa kamu dukung saya? Kalian dukung saya kasih duit kok, kasih bantuan kok, RT kasih. Yang membiayai siapa? Yang membiayai kok. Kira-kira kalau sudah jadi anggota DPR, di wali kota, jadi gubernur, siapa yang ikut? Dia tidak kepada siapa? Dia akan mendengar siapa? Tidak berkalah kepada negara orang-orang yang tidak biaya, tapi yang asli biaya. Inilah yang terjadi yang kita putus. Umat itu harus ada sumber daya ekonomi di bidang politik, sumber daya ekonomi di bidang politik, biayai oleh umat, kemudian mereka menjadi tinggi. Kita yang setir. Nurut sama kita, kalau itu nggak nurut, besok luka ini. Ya apa kita sekolahkan. Orang mencalonkan kita sekolahkan mengenai polisi, di BTS kita biayai, tentara kita biayai, yang hakim naik kita biayai. Coba bicara di situ, kita bersaing dengan mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka harus dibiayai dari awal, diatur dari awal, punya ayat angkat dari awal. Saya kan pernah di depan Expo, angkatan udara, angkatan laut, angkatan sendiri, pada saat itu polisi masih ada. Saya itu membanding terhadap teknik mereka. Di semua angkatan Expo ini campur kita. Saya bilang, mereka pada suruhan. Mana mungkin mereka biaya sedikit. Dari mana uangnya itu mahal, dari kita nggak mungkin cukup, apalagi ketika sekolah mereka ada. Ini di semua proses pendidikan. Orang-orang yang akan menjadi orang-orang pendidik. Bapak Ibu, realitasnya seperti itu dan bisa berjalan bertahun, berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian kemarin dianggap situasi matang ini situasi politiknya. Gak bisa kemudian investasi tahun jadi 2 tahun jadi tidak. Bagaimana umat ini berinvestasi itu?
Kalau kita tidak berinvestasi di situ, maka sistem itu yang memposisikan pengaruh di sini kebanyakan adalah mereka. Kecuali terjadi sebuah reaksi baru terjadi. Tapi menunggu lama, nanti kita dari kemudian risikonya bisa besar. Revolusi misalnya itu besar, bahaya. Karena itu, cara persuasinya seperti itu. Anggota DPR dari sini ada orang Cina, bukan orang mereka. Anggota DPR dari sini orang Cina, bukan orang mereka. Dengan cara apa? Kita yang biasa. Jangan kita minta biaya. Kalau kita minta biaya, itu aja, ya udah langsung bekerja mungkin. Itu yang paling tidak kami alami ketika kami mencoba untuk mengambil mereka berbenturan dengan orang-orang seperti itu. Pada akhirnya kami selalu kalah. Saya orang hotel, saya BNS, saya sudah 11 tahun jadi saya 12 tahun jadi BNS saya. Jadi betulnya saya menganggap bahwa tidak cukup di podium, saya menganggap tidak cukup di kampus untuk melakukan sebuah perubahan bangsa ini. Saya turun dengan resiko kalau saya dicopot atau bisa berapa yang untuk apa hidup ini. Saya terima satu orang menteri, dia ikut turun dan dia ngomong kalau kita pakai sistem gitu aja. Saya belajar, dia jadi menteri hanya mengambil resiko jabatannya amalan cuma saya. Hidup ini nanti ke akhir mati tanggung jawab oleh Allah. Tidak ditanya jabatan apa berapa tahun dan gaji berapa. Tapi yang ditanya adalah sudah berapa besar amal, sudah berapa besar kontribusi bukan saya, sudah berapa besar kemudian kepada umat ini. Itu yang akan ditanya oleh Allah. Itu jawaban secara dari 3 pertanyaan Pak. Kalau ini tidak berubah, yang lain tidak berubah. Investasinya tidak kemudian besar, perlu lama. Kalau kemudian ganda itu pilihan anak itu yang melakukan itu boleh tidak boleh, tapi pun bahwa itu umat dan semakin yang terhadap umat itu berinvestasi tidak akan bisa merebut kalau tidak melakukan sebuah investasi. Tadi tidak namanya. Mereka bisa melakukan seperti itu dan mati ini memakai karena mereka investasinya lama. Demikian pada Bapak saudara kalian yang tidak pada Allah karena waktu sudah mulai berprofesian saya sebaru saya hari ini ketemu tangannya Gubernur Jawa Barat dari sana masyarakat semua secara kerasa untuk bicarakan jangka panjang. Saya temui orang-orang seperti itu, saya bicara, saya ngobrol ya supaya ini menjadi lebih efek terus menular. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan menjadi setidaknya renungan bagi kita semua. Kemudian di mana kita harus mengambil peran untuk berkontribusi sebagai bagian penting dan utama dalam kita menjadi manusia yang amanah dari usia yang